Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir pada mata kuliah simulasi dan pemrograman perangkat jaringan. Proyek ini disusun sebagai bentuk penerapan konsep dan praktik yang telah kami pelajari selama perkuliahan di bawah bimbingan Bapak Gelora Muhammad Suranegara SPDMT. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terlibat dalam penyusunan proyek ini. Kelompok ini terdiri dari Arvina Putri Rahman, Bagas Suyata Setiawan, Elmo Ferdiansyah, Grace Septiana Magdalena, Silvi Zuhrufiatun Nisa, Suhaila Fauzi Baktebeh, Tarita Naila Citra, dan Zihan Fitria. Kami bekerja sama dalam perancangan, simulasi, hingga analisis hasil pada proyek akhir ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perbandingan kinerja SDN Controller pada Hanover Jaringan Nirkabel Multi Access Point. Pada proyek akhir simulasi pemrograman dan perangkat jaringan kelompok 3 part 5B ini yaitu perbandingan kinerja SDN controller pada handover jaringan nirkabel multi AP. Dengan tujuan yaitu yang pertama menganalisis performa jaringan WiFi berbasis SDN saat terjadi handover, yang kedua membandingkan kinerja RIU, ONOS, dan ODL dalam menangani mobilitas STA, yang ketiga ada mengetahui dampak handover terhadap throughput, packet loss, dan jitter, dan yang keempat ada mengevaluasi aktivitas SDN controller dalam mengelola jaringan nirkabel multi AP. Selanjutnya, tools yang kami gunakan yaitu yang pertama ada Mininet WiFi, yang kedua ada SDN controller yaitu RIU, ONOS, dan OpenDLAC atau ODL, yang ketiga ada ePerf atau ePerf3 untuk pengujian throughput, yang keempat ada ping untuk konektivitas dan paket loss, yang terakhir ada IW atau IW config untuk RSI atau AP association. Nah, topologi jaringannya yang pertama ada multi AP WiFi, yang kedua ada access point atau AP1 dan AP2. Untuk yang ketiga ada 7 station STA, di mana 6 STA-nya statis atau baseline dan yang satu STA-nya mobile untuk controller mobility-nya. Terus yang terakhir ada arsitektur SDN based wireless network-nya. Nah, ini selanjutnya ada parameter. Yang pertama parameternya yang digunakan itu ada RSSI, yang kedua ada IP address assessment, yang ketiga routing, yang keempat packet loss atau ping, yang kelima ada throughput atau ePerf, dan yang terakhir ada statistik RX atau TX. Selanjutnya kita masuk ke langkah pengerjaan. Pada proyek yang kelompok kami lakukan, yang pertama yaitu melakukan instalasi OpenDialect. Instalasi OpenDialect dilakukan di Ubuntu 18.04 dengan memastikan Java 8 sudah terpasang. Setelah itu, paket OpenDialect Oxygen diunduh dan diekstrak, lalu dijalankan menggunakan Karaf Console. Di dalam Karaf, kami menginstal fitur penting seperti ResConf, L2 Switch, dan Deluxe agar controller bisa mengelola jaringan dan menampilkan topologi. Setelah OpenDialect aktif, GUI Deluxe dapat diakses melalui browser menggunakan alamat IP controller, menandakan OpenDialect siap digunakan sebagai SDN controller. Selanjutnya yaitu melakukan instalasi ONOS. Instalasi ONOS dimulai dengan mengunduh paket ONOS dan menginstal dependensi seperti Java 8, Git, dan curl. File ONOS diekstrak ke direktori OPT dan dikonfigurasi agar berjalan sebagai servis menggunakan sistem CTL. Setelah servis ONOS dijalankan, controller dapat diakses melalui web browser di port 8181 dan melalui CLI menggunakan SSH. Aplikasi OpenFlow dan drivers kemudian diaktifkan agar ONOS siap mengontrol jaringan SDN. Kemudian dilanjutkan dengan menginstalasi RIU. Instalasi RIU dilakukan dengan memastikan Python dan pip sudah terpasang di sistem. Repository RIU diunduh dari GitHub, lalu diinstal menggunakan perintah set apy atau pip. Setelah instalasi selesai, RIU dijalankan menggunakan aplikasi bawaan Simple Switch 13 yang mendukung OpenFlow 1.3. Pada tahap ini, RIU sudah siap digunakan sebagai controller ringan untuk integrasi dengan Mininet. Gimana cara menginstal Mininet WiFi di Ubuntu 20.04? Persiapan awal sistem. Yang pertama, update sistem Ubuntu. Buka terminal, lalu jalankan sudo apt dan sudo apt upgrade min-y. Setelah itu kita klik enter. Lalu masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik enter. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk memastikan semua paket sistem dalam kondisi terbaru. Lanjut ke langkah kedua yaitu install dependensi yang dibutuhkan. Oke, langkah kedua, jalankan perintah berikut sudo apt install flip dan yang terakhir open switch. Lalu tunggu sampai selesai dan sudah selesai. Oke, penjelasan singkatnya yaitu Git untuk clone source code, Python 3 untuk bahasa utama Mininet WiFi, OpenSwitch untuk switch virtual, wireless tools untuk simulasi jaringan WiFi. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu clone repository Mininet WiFi. Masuk ke directory home. Lalu klik enter. Selanjutnya, kita masuk ke clone Mininet WiFi dari GitHub resmi. Nah, fatal di sini bukan berarti ada kesalahan atau error. Jadi, di sistem menyebutkan fatal destination patch Mininet WiFi already exists, yang berarti sebelumnya saya sudah menginstal Mininet WiFi, maka dan sekarang ingin menginstal ulang, jadi si Mininet WiFi tidak mau menimpa yang sudah ada, maka hasilnya fatal. Dan ini tidak apa-apa gitu, bukan berarti error. Selanjutnya, kita masuk ke folder cd Mininet WiFi. Oke, langkah selanjutnya kita install Mininet WiFi. Jalankan skrip instalasi sudo util install sh. Lalu kita klik enter. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, penjelasan singkat terkait WinFS
V sendiri yaitu W-nya untuk wireless dependencies, I-nya untuk open flow lattice, N-nya mininet core, F-nya open flow reference, dan V-nya open V-switch. Oke. Proses ini cukup lumayan memakan waktu, kurang lebih 10 menit. Oke, kita klik enter, lalu sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5, verifikasi instalasi. Setelah instalasi selesai dijalankan, selanjutnya jalankan sudo mn wifi. Nah, kita tunggu. Nah, sudah masuk ke mininet wifi. Jika berhasil akan muncul starting CLI mininet wifi. Artinya mininet wifi sudah berhasil terinstall. Lalu kita ketik exit untuk keluar. Nah, sudah keluar exit. Mungkin adapun saya memberikan sedikit contoh topologi wifi sederhana. Kita akan jalankan perintah berikut. Lalu klik enter. Atau enggak kita buat topologi langsung dari CLI-nya. Nah, sudah masuk ke mininet wifi. Kurang lebih seperti ini ya untuk contoh topologi wifi sederhananya. Kita tekan exit saja, ketik exit, lalu klik enter. Maka akan keluar dari mininet wifi. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Pada video ini, kita telah berhasil menginstal mininet wifi di Ubuntu 20.04 dan menjalankan simulasi jaringan wireless sederhana. Mininet wifi sangat berguna untuk penelitian seperti SDN, manet, dan jaringan nirkabelnya. Oke, sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjalankan sebuah controller OpenDialect gitu ya untuk topologi multi AP menggunakan mininet wifi gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat modulnya terlebih dahulu. Dan nanti kita hasilnya akan seperti ini ya. Nah, untuk step pertama di sini Tatra menggunakan dua terminal gitu ya, di mana terminal pertama khusus untuk controller OpenDialect, terminal kedua khusus untuk mininet. Kita lanjut ke VirtualBox-nya, kita buka terminalnya dulu, terminal biasanya. Nah ini terminal ini untuk controller OpenDialect. Nah, sekarang kita buka di mininet. Oke, kita buka. Biasanya kalau udah di download dia ada di home, file home, langsung aja klik kanan di mininet wifi ini, terus langsung open terminal. Oke, setelah ada kita buat kanan kiri gini biar tidak bingung. Nah, di sini terminal pertama kita buat OpenDialect dan terminal kedua dikhususkan untuk mininet wifi, nanti kita jalankan topologinya ya teman. Nah, di sini kita langkah pertama kita lihat dulu. Untuk langkah pertama kita buat scriptnya dulu ya teman-teman untuk di mininet wifi-nya untuk ODL-nya. Nah, di sini sudah kita buat namanya nanti scriptnya wifi topo 2 access point atau AP 27 STA dari controller OpenDialect. Nah, pertama kita jalankan nano dulu teman-teman. Kita jalankan nano. Kita masukkan ke mininet wifi, kita klik enter. Nah, di sini karena saya sudah mencoba sebelumnya, jadi langsung muncul ya. Nah, di sini kita masukkan 7 STA yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga di sini ada nanti posisi-posisinya teman-teman. Oke, lanjut kita lanjut, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, setelah itu kita jalankan dulu di terminal satunya, jalankan ODL-nya ya. Kita terminal satu kita jalankan ODL-nya. Kita menunggu sampai jalan ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, jika sudah tampilan seperti ini, pendengar muncul, lalu kita langsung saja masukkan fitur berikutnya teman-teman, biar nanti karakternya tetap hidup. Langsung saja kita masukkan. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita jalankan sudo pythonnya di mininet wifi-nya ya teman-teman. Kita langsung jalankan di sini, kita pencet enter, kita masukkan password FM kita. Nah, jika sudah nanti tampilannya akan seperti ini ya. Akses point 1 di sini, akses point 2 di sini, lalu ST1 ada di sini, ST2, ST3, ST4 ada di tengah-tengah dia, di tengah-tengah AP1 dan AP2, lalu ada ST5, ST6, ST7, teman-teman. Lalu di sini kita akan mengecek apakah ini sudah terkonek dengan OpenDialect-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah terkonek ya, sudah ada tulisan true di break AP2 dan di AP1 sudah terkonek. Oke, dan di S1 juga sudah terkonek. Langsung saja dan kita menggunakan port 6653. Langsung saja kita jalankan lagi.
kita di sini pengujian ping dan improve untuk kodenya ya. Nah, sini kita langsung aja ping out. Nah, di sini sudah selesai hasilnya. Setelah kita ping out terdapat 57% paket yang tidak diterima atau cuma 18% dari 42 paket yang diterima. Selanjutnya kita coba cek satu persatu mana saja paket yang belum diterima. Nah, kita coba ngeping di STA1. Di STA1 paket lossnya tertera 0 ya, sini keterima 10 paket. Oke, kita lanjut kita ngeping di STA2. Oke, di sini sendiri tidak ada paket loss ya. Berarti di sini aman. Kita coba di STA3. Di STA3 juga terlihat aman. Kita lanjut untuk mengetes testing dari bandwidthnya sendiri di STA1. Nah, di sini sudah kelihatan result dari bandwidthnya sendiri. Kita tes. Lanjut kita improve lagi di STA2. Di STA2 sudah terlihat hasil bandwidthnya sendiri. Lanjut kita ke improve STA3. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lanjut ngeping ke STA4 ya. Nah, di sini kelihatan teman-teman bahwa dari STA4 kita ngeping itu tertera paket tidak terhubung ya, atau 100% paket loss gitu ya, dan nggak ada yang keterima sama sekali. Oke, kita lanjut ngeping di STA4. Nah, sama lagi teman-teman, ketika kita ngeping ke STA4, 6 itu juga sama, paketnya tidak ada yang keterima. 0 yang keterima dan ada terdapat 100 paket loss. Kita coba lagi yang lain. Dan ternyata sama juga ya teman-teman. Di sini 0 yang keterima dan terdapat 100 paket loss juga. Kita lanjut ngeping lagi antar area ya, dari AP1 ke AP2. Nah, di sini juga terdapat lagi bahwa setelah kita ping STA1 atau dari AP1 ke AP2, itu benar-benar tidak ada bisa paket yang diterima teman-teman. 0 paket yang recipient yang diterima dan 100 paket loss yang terdapat. Kita coba lagi ngeping lagi. Dan ternyata juga tidak ada paket yang bisa diterima atau 100 paket loss. Gagal lagi teman-teman, kita ngeping di bagian sini. Coba kita ngeping sekali lagi. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya ternyata gagal lagi ya teman-teman. Terdapat 0 paket yang terima dan 100 paket loss. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa YODL ini dia didesain dan diuji untuk jaringan yang wired atau fast klasik ya, pada kombinasi WiFi, mininet WiFi ini dan menggunakan 2AP dan menggunakan roaming statik di mininet WiFi. Nah, di sini terjelas gitu ya bahwa jika kita improve atau ping dari tadi yang kita sudah berikan dari STA4 ke STA7 itu tidak bisa, dan STA4 ke STA6 juga tidak bisa, dikarenakan dia itu tidak bisa keluar dari zonanya sendiri teman-teman. Mungkin lanjut aja, di sini saya akan menggunakan ekstrem untuk lebih detailnya. Nah,
Di sini sudah ada ekstrim dari ST1 dan ST4. Nah, di sini kita akan pengecekan kondisi wireless ya dari dan juga RSI itu. Nah, tujuannya untuk memastikan agar stasiun saling terhubung ke access point serta mengetahui kekuatan sinyal dari SSI. Kita jalankan. Nah, di sini juga tertera gitu ya. Ternyata nyala dari ST4 dan SSID-nya itu dari menggunakan access point A gitu ya. Selanjutnya kita akan pengecekan IP address kita untuk memastikan stasiun telah memperoleh IP address dan memeriksa apakah IP itu tetap atau berubah saat terjadi handover. Di sini kita belum menggunakan handover ya, jadi kita ngecek aja dulu. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Langsung keluar sini hasilnya ya. Oke, kita lanjut sekarang kita pengecekan routing gitu ya. Memastikan agar paket data memiliki jalur routing yang benar gitu. Kita cek. Ini hasilnya. Kita lanjut lagi pengecekan paket tersebut konektivitas untuk menguji kemampuan stasiun untuk berkomunikasi dengan host lain yang tadi kita coba ternyata gagal gitu ya. Kita coba di ekstrem. Dan di sini hasilnya paket keterima 10 dan juga tidak terdapat paket loss ya. Bagus. Sekarang kita pengecekan IP status untuk memastikan proses ini pemetaan IP-nya itu connect gitu yang tadi kita coba kita jalankan itu berkomunikasi dengan dua layer ya. Oke, di sini langsung saja terlihat ya. Dan juga ada yang incomplete ya. Lanjut kita mau pengecekan throughput di sini ya untuk mengukur performa jaringan dalam bentuk throughputnya itu sebagai salah satu parameter kita juga ya. Kita langsung saja kita cek. Oke, di sini ada yang salah teman-teman. Kita bentar kita ulang. Kita akan ngecek STA4 ke STA1 ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, kita tujuannya ke Nah, sini kita akan ngecek apakah terhubung. Nah, di sini juga langsung terlihat gitu ya. Dari lokalnya itu port 5001 connect dengan port 5120 dan langsung kelihatan gitu ya interval transfer dan bandwidth-nya itu berapa gitu. Oke, di sini kita ngecek juga. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengubah ST4 ini ke sini ya teman-teman. Kita kita lanjutkan pengujian mobility. Oke, kita masukkan perintah di mininet wifi-nya. Kita masukkan X-nya itu 20, Y-nya itu 70 dan 0. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa tadinya ST sini langsung berubah di sini. Kita coba melakukan ekstrim lagi ya terhadap ST4 ini. Kita coba pengujian ulang gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk ngecek koneksinya dulu ya teman-teman. Oke, di sini masuk ke SSD IPAA atau IP1. Selanjutnya kita ngecek routingnya dulu. Dia berada di jalur protokol scope link. Oke, karena masih di sini masih jaraknya ini ya IP1. Selanjutnya kita akan ngecek paket lossnya gitu teman-teman. Nah, untuk paket lossnya di sini sendiri kita bisa lihat 0 paket loss dan juga 10 paket yang keterima. Saatnya kita cek sekarang uji bandwidth uji throughput teman-teman langsung.
Nah, di sini juga ternyata terhubung ke STA1 menggunakan port 43422 dari port yang STA-nya itu 5. Nah, di sini langsung kelihatan ya bandwidth-nya berapa. Oke, sekarang pengecekan throughput sudah selesai. Kita tes lagi nih di STA4 ini. Nanti kita akan taruh di mana ya? Di sini kira-kira teman-teman. Kita masukin lagi kodenya di mininet wifi. Masuk, kita ganti X-nya. X-nya menjadi 70 dan Y-nya kita ganti menjadi 15. Nah, ternyata ya di sini STA-nya langsung berubah. Terus lanjut aja kita cek lagi. Untuk nantinya kita akan menganalisis teman-teman. Nah, terlihat bahwa saja kalau di STA4 di luar dari lingkaran ini dia tidak connect ya. Tidak connect setelah kita melakukan pengecekan koneksi wirelessnya. Selanjutnya kita akan cek IP-nya mungkin. Oke, lanjut aja kita akan cek dia pakai. Oke, lanjut. Kita akan cek konektivitasnya apakah dia bergerak tidak. Nah, di sini masih terlihat gitu ya 10 paket yang terima dan juga 0 paket loss. Tetapi tadi pas kita cek dia itu tidak connect gitu ya. Lanjut aja mungkin kita ke throughput, pengecekan throughput ke ST1. Tidak bisa ya teman-teman, setelah kita cek dia tidak bisa mengirim no route to host. Dan sini juga tidak ada yang keterima. Oke, mungkin kita lanjut aja gitu ya ke nanti kita bakal pindahin STA-nya di sini. STA4-nya. Kita menggunakan X itu kita menggunakan X110 dan Y-nya itu kita menggunakan 35. Langsung pindah ini kita lihat. Nah, dia langsung pindah ya teman-teman, berhasil. Langsung saja kita pengujian dextramnya lanjut biar detail. Kita cek dulu dari awal IMDF-nya atau pengecekan koneksi dulu. Oke, dia berada, langsung lihat gitu teman-teman, dia berpindah gitu. Langsung berada di SSD IP B atau IP2. Lanjut saja kita cek IP address-nya. Oke, selanjutnya kita cek rutenya mungkin teman-teman. Oke, lanjut kita cek, kita akan ngeping ya apakah terhubung, tidak paket loss mungkin. Oke, di sini sama juga tidak terdapat paket loss. Cuman apakah dia terhubung ke STA1? Kita akan ngecek throughputnya teman-teman. Nah, di sini terlihat kita ngecek throughput itu gagal, violet gitu ya. Nah, mungkin gitu saja dari saya mengenai ODL ini menggunakan mininet wifi. Mungkin selanjutnya akan lanjut ke controller ONOS gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai dengan simulasi jaringan SDN menggunakan ONOS dan mininet wifi. Dan pertama, arsitektur yang digunakan yaitu satu virtual machine dengan dua terminal, di mana terminal 1 digunakan untuk menjalankan ONOS controller sebagai service dan CLI, dan terminal 2 digunakan untuk menjalankan mininet wifi sebagai emulator jaringan. Kemudian kita masuk ke persiapan awal, pastikan sistem operasi Ubuntu telah terinstall serta ONOS dan mininet wifi sudah terpasang. Lalu kita menjalankan ONOS controller di terminal 1 dengan mengakses via SSH, dengan menjalankan perintah SSH min p8101 ONOS at localhost, kemudian masukkan kata sandi default, karaf, dan juga ROX, lalu koneksi berhasil akan muncul prom ONOS at root. Kita langsung coba. Kita buka terminal pertama yaitu untuk ONOS sebagai service dan CLI dengan SSH min p8101 ONOS at alamat IP dari virtual machine, kemudian masukkan password karaf, masukkan lagi password karaf, kemudian ini isi dengan ROX. Setelah muncul welcome to open ONOS, kita aktifkan aplikasi ONOS yaitu untuk aplikasi OpenFlow. Enter. Lalu ada mininet wifi, jalankan terminal. Pada mininet wifi, kita konfigurasikan menggunakan ONOS sebagai remote controller dengan memasukkan kode nano, lalu nama file, beset.py. Kemudian masukkan script berikut ke dalam file nano.py-nya. Di mana kita memasukkan ONOS controller, lalu kita masukkan juga stationnya, ada 7 station dengan alamat IP dan posisi yang akan kita bangun. Setelah selesai, pencet ctrl-o, isi dengan nama file yang akan dibuat, enter, lalu ctrl-x. Lalu kita jalankan dengan sudo python 3 nama file, tunggu sampai seluruh prosesnya selesai dan muncul grafik dari mininet wifi. Nah, di sini sudah muncul grafik mininet wifi-nya dengan 2 AP dan 7 STA, di mana di sini ada jarak antara STA dan AP-nya. Langsung saja kita cek konektivitas umumnya dengan ping all terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat 0% drop, 42 yang diterima dari 42 paket. Di ONOS, kita cek device,
host dan linksnya untuk memeriksa akses point, melihat station yang terdeteksi, dan memeriksa link jaringan. Setelah itu kita masuk ke pengujian konektivitas. Tadi sudah dicek konektivitas umum dengan ping out. Sekarang kita melakukan skenario AP1 ke overlap, di mana AP1 itu ada STA1, STA2, STA3, ping sebanyak 10 kali ke overlap, yaitu STA4 yang menjangkau 2 AP. Kemudian setelah itu kita cek bandwidth dengan iPerf. Kemudian kita cek iPerf dari STA1, STA4. Kita ke skenario overlap ke AP2, STA4 ping ke STA5, 6, dan 7. Kita coba cek bandwidth. Kita masuk skenario 4, di mana dari AP1 ke AP2 antar area saja. Lalu kita cek iPerf dari STA1 ke STA7. Sekarang kita mau melakukan pengujian menggunakan Xterm, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengamati kondisi koneksi, performa jaringan, serta dampak mobility terhadap proses handover. Pertama kita buka Xterm pada station dengan menjalankan perintah Xterm dan STA yang akan kita tuju. Ada 2 yang akan kita tuju. Yang pertama, Xterm STA1 sebagai STA statisnya dan STA4 sebagai station mobility-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini untuk STA4 dan ini untuk STA1. Lalu kita akan melakukan pengecekan koneksi wireless atau IP association dan RSSI dengan menggunakan perintah udef. Di sini muncul hasil dari STA4, ini ternyata terhubungnya ke APA dan juga kekuatan sinyal yang diperoleh oleh STA4. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan IP address dengan perintah IP ADDR dan ternyata IP yang diperoleh itu 10.0.0.4. Kita lakukan hal yang sama untuk STA1. Selanjutnya kita melakukan pengecekan routing untuk memastikan paket data memiliki jalur yang benar dengan perintah IP route, lalu melakukan pengecekan konektivitas dan paket loss dengan ping check. Setelah itu kita melakukan pengecekan ARP status untuk memastikan proses pemetaan IP address ke MAC address berjalan normal dan komunikasi layer 2 tetap terjaga setelah handover dengan ARPN. Kemudian kita akan melakukan pengecekan throughput, yaitu mengukur performa jaringan dalam bentuk throughput Mbps sebagai salah satu parameter QoS dengan perintah pada stasiun tujuan kita menggunakan STA1 yaitu iPerf-S, dan pada stasiun pengirim itu kita gunakan STA4 dengan menggunakan iPerf-C alamat IP tujuan T10.
Nah, kita jalankan iPerf S sebagai station tujuan di STA 1, kemudian kita jalankan iPerf min C alamat IP STA tujuan 10 kali, maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengecekan RX dan TX, yaitu mengetahui statistik lalu lintas data yang diterima RX dan dikirim TX, serta mendeteksi adanya paket yang hilang sebagai indikator kualitas link wireless dengan ifconfig STA 4 WLAN 0. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian start mobility ketika STA-nya atau station mobile-nya ini digerakkan gitu ya secara mobile, yaitu di STA 4 dengan perintah py-net.get STA 4 set position-nya yaitu posisi X, Y yang akan kita amati. Di sini kita akan mengamati dengan posisi X20 dan 70 terlebih dahulu. Kita masukkan pada mininet wifi, lalu kita lihat bagaimana pada mininet wifi grafiknya. X-nya kita masukkan 20, Y-nya kita masukkan 70. Nah, maka STA 4 akan berubah sesuai dengan ketik yang kita tentukan. Setelah kita merubah ketik yang kita tentukan, kita cek kembali di extern jika dengan kondisi jika STA sudah berubah. Kemudian kita cek dengan ping. Apakah ada paket loss-nya atau tidak setelah STA bergerak. Nah, setelah itu kita cek throughput-nya dengan STA 1 sebagai STA tujuan lagi. Nah, di sini maka akan bertambah portnya berubah 40340 yang tadinya portnya 37622. Dan bandwidth-nya pun nilainya berubah. Setelah itu kita ubah lagi posisinya. Sekarang kondisi kedua dengan posisi 70 15 0. Nah, dia berada di bawah. Nah, di sini untuk RSSI-nya dia tidak mendapatkan jangkauan AP karena dia berada di bawah dan di titik yang tidak terkena koneksi lingkungan koneksi AP1 maupun AP2. Kita cek apakah dia akan mendapatkan ternyata dia tetap akan mendapatkan paket, tapi kita akan cek throughput atau bandwidth-nya. Nah, di sini akan terlihat gitu ya keterangannya connect failed no route to host karena dia tidak ada di daerah jangkauan AP1 maupun AP2. Setelah itu kita ubah lagi posisinya di skenario 110 dan 35. Berada di XA antara XA5 dan XA6. Kita cek. Ternyata dia berada di daerah AP2 atau APD. Kemudian kita cek. Lalu kita cek throughput-nya ke STA tujuan atau STA 1. Maka dia akan berada di port yang berbeda, yaitu di port 46140 dengan hasil bandwidth yang berbeda juga. Nah, itu dia tadi hasil dari statis dan juga mobility pergerakan STA pada ONOS. Oke, pertama kita klik PM dengan nama Elmo yang berada di daftar sebelah kiri. Setelah itu PM akan dihidupkan dan sistem mulai berjalan. Proses booting berlangsung hingga sistem Ubuntu berhasil dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke halaman login dan masukkan password yang telah kita buat sebelumnya untuk mengakses sistem. Oke, selanjutnya di sini kita klik menu di pojok kiri bawah, lalu selanjutnya buka terminal. Setelah itu kita buka file manager dan masuk ke dalam folder mininet wifi. Di dalam folder tersebut kita klik ikon panah ke bawah pada bagian atas, kemudian pilih open terminal. Pada tahap ini terminal terbuka menjadi dua bagian, di mana terminal sebelah kiri digunakan untuk Rio dan terminal sebelah kanan digunakan untuk mininet wifi. Selanjutnya kita akan buka modul topologi yang telah kita susun sebelumnya. Lalu untuk perintah pertama di sini kita salin dan juga jalankan di terminal mininet wifi. Script yang terdapat di sini berfungsi untuk membuat jaringan wifi yang terhubung dengan controller Rio. Di dalamnya definisikan 2 access point, 1 switch backbone dan 7 stasiun sebagai klien. Nah, seluruh perangkat tersebut kemudian dikonfigurasikan dan dihubungkan ke dalam controller Rio agar dapat dikontrol secara terpusat. Lalu setelah selesai, script disimpan dengan menekan Ctrl O, Enter, dan keluar dari editor dengan Ctrl X. Oke, selanjutnya kita salin perintah sudo python 3 pada terminal mininet wifi. Lalu sebelum dijalankan pada terminal Rio, jalankan terlebih dahulu Rio Manager. Setelah kontrol Rio berhasil dijalankan, kita kembali ke terminal mininet wifi. Masukkan password. Setelah memasukkan password, sistem akan memproses perintah dan menampilkan grafik topologi mininet wifi. Grafik ini menunjukkan posisi akses point dan stasiun serta jangkauan sinyal wifi dari masing-masing akses point. Selanjutnya kita jalankan perintah distance STA1 AP1 pada terminal mininet wifi. Selanjutnya kita jalankan perintah distance STA5 AP2 untuk mengkuliarak antara stasiun 5 dan akses point 2 dengan hasil yang sama yaitu 10 meter. Selanjutnya kita jalankan perintah SHOPSO untuk melihat status koneksi open switch pada jaringan. Oke, pada hasil perintah tersebut terdapat keterangan is connected true. Keterangan ini menunjukkan bahwa bridge, access point, dan switch berhasil terhubung dengan controller Rio sehingga controller dapat mengontrol jaringan dengan baik.
Oke, pada langkah selanjutnya kita lakukan ping al pada terminal Minet WiFi. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan dengan melakukan ping antar seluruh stasiun pada topologi. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat bahwa seluruh stasiun berhasil saling terhubung ditandai dengan 0 paket loss. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan WiFi berjalan dengan baik dan controller U berhasil mengelola komunikasi antar perangkat. Oke, selanjutnya pada skenario APA overlap, kita jalankan perintah STA 1 ping -C10 STA 4. Perintah ini digunakan untuk menguji kualitas koneksi antara stasiun 1 dengan stasiun 4 pada area cangkupan akses point. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil terkirim dengan 0 paket loss. Selanjutnya kita jalankan perintah STA 2 ping -C10 STA 4. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi antara stasiun 2 dan stasiun 4. Dari hasil pengujian seluruh paket berhasil terkirim dengan 0 paket loss. Berikutnya kita jalankan perintah STA 3 ping -C10 STA 4. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi antara stasiun 3 dan stasiun 4 pada skenario overlap. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket terkirim dengan 0 paket loss. Selanjutnya kita jalankan perintah iProp STA 1 STA 4. Perintah ini digunakan untuk menguji bandwidth TCP antara stasiun 1 dan stasiun 4. Hasil pengujian menunjukkan bandwidth berada pada kisaran 9 hingga 11 megabit per detik. Selanjutnya kita jalankan perintah iProp STA 2 STA 4. Pengujian ini digunakan untuk mengukur bandwidth TCP antara stasiun 2 dan stasiun 4. Untuk hasil yang diperoleh menunjukkan bandwidth berada pada kisaran 8 hingga 10 megabit per detik. Selanjutnya kita jalankan perintah iProp STA 3 STA 4. Pengujian ini digunakan untuk mengukur bandwidth TCP antara stasiun 3 dan stasiun 4. Hasil pengujian menunjukkan bandwidth berada pada kisaran 7 hingga 9 megabit per detik. Oke, selanjutnya pada skenario overlap APB kita jalankan perintah STA 4 ping -C10 STA 5. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas antara stasiun 4 dan stasiun 5 pada area cangkupan akses point B. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil terkirim dengan 0 paket loss. Selanjutnya kita jalankan perintah STA 4 ping -C10 STA 6. Pengujian ini dilakukan untuk menguji konektivitas antara stasiun 4 dan stasiun 6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil terkirim dengan 0 paket loss. Berikutnya kita jalankan perintah STA 4 ping -C10 STA 7. Pengujian ini dilakukan untuk menguji konektivitas antara stasiun 4 dan stasiun 7. Hasil menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil terkirim dengan 0 paket loss. Berikutnya kita jalankan perintah iProp STA 4 STA 6. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur bandwidth TCP antara stasiun 4 dan stasiun 6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 7 hingga 9 megabit per detik. Berikutnya kita jalankan untuk perintah iProp STA 4 STA 6. Oke, hasil pengujian menunjukkan bahwa bandwidth berada pada 7 hingga 9 megabit per detik. Oke, selanjutnya kita jalankan perintah iProp STA 4 STA 7. Pengujian ini digunakan untuk mengukur bandwidth TCP antara stasiun 4 dan stasiun 7. Hasil pengujian menunjukkan bandwidth berada pada kisaran 7 hingga 9 megabit per detik. Oke, selanjutnya dilakukan pengujian ping dengan mengirimkan 10 paket data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil diterima dengan 0 paket loss. Waktu respon berada pada rentang yang normal sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi jaringan berjalan dengan baik dan stabil. Oke, selanjutnya kita jalankan perintah iProp STA 1 STA 7. Pengujian ini digunakan untuk mengukur bandwidth TCP antara stasiun 1 dan stasiun 7. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bandwidth berada pada kisaran 9 hingga 11 megabit per detik. Selanjutnya, kita jalankan perintah ping dengan mengirimkan 10 paket data dari stasiun 2 ke stasiun 6. Pengujian ini digunakan untuk menguji konektivitas dan waktu respon antara dua sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket diterima dengan 0 paket loss. Selanjutnya, kita jalankan perintah iProp STA 2 STA 6. Pengujian ini digunakan untuk mengukur bandwidth TCP antara stasiun 2 dan stasiun 6. Untuk hasil menunjukkan bahwa bandwidth berada pada kisaran 8 hingga 10 megabit per detik. Selanjutnya kita jalankan perintah ping dengan mengirimkan 10 paket data dari stasiun 3 ke stasiun 5. Pengujian ini digunakan untuk menguji konektivitas dan waktu respon antara kedua sistem. Untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil diterima dengan 0 paket loss. Selanjutnya kita jalankan perintah iProp STA 3 STA 5. Pengujian ini digunakan untuk mengukur bandwidth TCP antara stasiun 3 dan stasiun 5. Untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa bandwidth berada pada kisaran 7 hingga 9 megabit per second. Oke, selanjutnya kita jalankan ekstrem STA 1 STA 4. Pada tahap ini STA 1 digunakan sebagai stasiun statis, sedangkan STA 4 digunakan sebagai stasiun mobile untuk pengujian mobilitas. Setelah jendela ekstrem terbuka, dilakukan pengecekan koneksi wireless dan RSSI pada stasiun keempat. Perintah ini digunakan untuk memastikan stasiun terhubung ke akses point serta melihat kekuatan sinyal. Selanjutnya dilakukan pengecekan IP address. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan stasiun telah memperoleh alamat IP dan melihat apakah terjadi perubahan saat mobilitas. Setelah itu dilakukan pengecekan routing dengan perintah IP route. Pengecekan ini digunakan untuk memastikan bahwa jalur pengiriman paket data sudah benar. Berikutnya dilakukan pengujian konektivitas dengan menjalankan perintah ping -C10 10.0.0.4. Nah, perintah ini digunakan untuk mengamati delay dan paket loss khususnya saat stasiun bergerak. Selanjutnya dilakukan pengecekan ARP menggunakan perintah ARP-N. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemetaan IP ke MAC address berjalan normal setelah proses handover.
Pada tahap selanjutnya masih melakukan pada terminal stasiun 4. Pada tahap ini kita menuliskan perintah iprop-c10.0.0.1-t10 namun belum langsung dijalankan. Selanjutnya pada terminal 1 jalankan perintah iprop-s. Nah, setelah di terminal 1 berhasil dijalankan, barulah iprop client pada stasiun 4 dijalankan. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur throughput jaringan yang merupakan salah satu parameter quality of service dalam satuan megabit per detik. Pengujian throughput menunjukkan performa jaringan sebesar sekitar 7 hingga 8 megabit per detik sebagai parameter quality of service. Selanjutnya untuk mengetahui statistik lalu lintas data yang diterima dan dikirim serta mendeteksi adanya paket yang hilang sebagai indikator kualitas link wireless dijalankan perintah iconfig sta4 WLAN 0. Selanjutnya pada terminal Mininet WiFi dijalankan perintah py-netget sta4 set position 20,70,0 untuk memindahkan posisi stasiun 4 ke koordinat yang telah ditentukan. Perubahan posisi ini ditampilkan pada grafik Mininet WiFi. Setelah itu pada node stasiun 4 dijalankan perintah iudev sta4 WLAN 0 link untuk melihat status koneksi wireless termasuk kekuatan sinyal, bitrate serta jumlah data yang diterima dan juga yang dikirim. Oke, kemudian dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah pingmin c10 10.0.0.4. Untuk hasil pengujian menunjukkan seluruh paket berhasil diterima tanpa paket loss dengan waktu tunda yang sangat kecil. Selanjutnya pada node stasiun 1 dijalankan kembali perintah throughput menggunakan perintah iprop min c 10.0.0.1 min t10. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antar data tetap berjalan dengan baik setelah perubahan posisi stasiun, yang menandakan kualitas koneksi wireless masih stabil. Selanjutnya pada terminal Mininet WiFi kita jalankan perintah py-netget sta4 set position 70,15,0 untuk memindahkan posisi stasiun 4. Pada grafik Mininet WiFi terlihat bahwa stasiun 4 berpindah ke area yang berbeda di luar jangkauan akses point. Kemudian di sini pada node stasiun 4 dijalankan perintah iudev sta4 WLAN 0 link. Untuk hasilnya menunjukkan status is connected yang menandakan stasiun 4 telah kehilangan koneksi wireless akibat jarak yang terlalu jauh dari akses point. Oke, setelah itu dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah pingmin c 10.10.0.0.4. Untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket berhasil diterima tanpa paket loss meskipun koneksi wireless telah terputus. Oke, selanjutnya di sini kita jalankan pengujian throughput menggunakan perintah iprop min c 10.0.0.1 min t10. Hasil pengujian menunjukkan performa jaringan menurun yang disebabkan oleh terputusnya koneksi wireless antara stasiun 4 dan akses point. Oke, selanjutnya kita coba stasiun 4 dipindahkan ke koordinat 100,35 menggunakan perintah set position. Dapat dilihat di sini pada grafik Mininet terlihat bahwa stasiun 4 mulai memasuki kembali ke area jangkauan akses point. Oke, setelah itu posisi stasiun 4 kembali digeser ke koordinat 110,35. Pada grafik di sini terlihat bahwa stasiun 4 berada lebih dekat ke akses point sehingga sinyal wireless mulai kembali stabil. Oke, pada posisi ini juga dilakukan pengecekan koneksi wireless menggunakan perintah iudev sta4 WLAN 0 link. Oke, untuk hasilnya di sini hasilnya menunjukkan stasiun 4 kembali terhubung ke akses point dengan kekuatan sinyal sekitar minus 61 desibel miliwatt. Selanjutnya dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah pingmin c 10.0.0.4. Hasil pengujian menunjukkan seluruh paket berhasil diterima tanpa paket loss dengan waktu tunda yang rendah. Terakhir dilakukan pengujian throughput menggunakan perintah iprop min c 10.0.0.1 min t10 untuk melihat performa jaringan setelah stasiun 4 kembali berada dalam jangkauan akses point. Oke, setelah seluruh pengujian selesai pada terminal Mininet WiFi dijalankan perintah exit untuk keluar dari lingkungan Mininet. Lalu selanjutnya saya itu menjalankan perintah sudo mn-min-c, kemudian masukkan password untuk membersihkan konfigurasi jaringan yang masih tersisa. Selanjutnya untuk menghentikan controller U, proses dihentikan dengan menekan Ctrl C. Jalankan kembali perintah sudo mn-min-c pada terminal RIU lalu masukkan password, dan terakhir di terminal RIU dan juga terminal Mininet klik exit untuk keluar dari terminal. Eksperimen ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas arsitektur Software Defined Networking atau SDN dalam mengelola mobilitas pada jaringan nirkabel multi-AP. Secara teoritis, penerapan SDN bertujuan untuk memisahkan control plane dari forwarding plane, sehingga pengelolaan handover antara access point dapat dilakukan secara terpusat oleh controller. Proses pengerjaan diawali dengan mengonfigurasi 3 jenis controller yang berbeda, yaitu RIU, ONOS, dan Open Daylight atau ODL, sebagai variabel pembanding dalam menangani dinamika jaringan. Infrastruktur jaringan disimulasikan menggunakan Mininet WiFi dengan membangun topologi yang terdiri dari 2 unit access point dan 7 station. Untuk menguji mekanisme handover, 1 station dikonfigurasi dengan control mobility atau mobilitas terkendali, sementara 6 station lainnya berfungsi sebagai baseline statis. Parameter performa dianalisis berdasarkan data teknis yang diperoleh selama proses transisi perangkat antar access point. Fokus analisis meliputi pengukuran tingkat kekuatan sinyal atau RSSI, stabilitas throughput melalui pengujian ePerf, serta besaran packet loss dan jitter yang terjadi akibat latensi saat handover. Hasil dari pengerjaan ini memberikan data kooperatif mengenai controller mana yang memiliki algoritma paling efisien dan meminimalkan gangguan konektivitas pada jaringan nirkabel berbasis SDN. Demikian pemaparan dari proyek akhir yang telah kami susun. Kami berharap hasil dan pembahasan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.